Salam, selamat pagi anak-anak. Anak-anak teruna bangsa, bertumbuh, cerdas, berkarakter luhur. Ya, selamat bertemu kembali dengan Bu Christine. Tentunya anak-anak dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Yes. Hari ini anak-anak, kita akan belajar kembali. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Siapkan Alkitabnya dan duduk yang nyaman dan enak, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Kami akan memulai belajar kami hari ini. Tapi sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biar melalui doa-doa kami, melalui bacaan firman kami, firman Tuhan, kami bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kami bisa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak, kita akan membaca dari Imamat 7. Ya, Imamat 7 ayat 1 sampai 5. Imamat itu ada di kitab Perjanjian Lama ya. Kalau Perjanjian Baru dari Matius ya. Tapi ini dari Perjanjian Lama. Sudah? Ya. Imamat 7 ayat 1 sampai 5. Korban penebus salah. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan maha kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah. Dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut. Dan lagi, kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umpai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Ya anak-anak, dari kitab Imamat ini kita akan belajar ya, ini perikopnya tentang korban penebus salah. Pada zaman dulu anak-anak, kalau kita melakukan kesalahan, itu harus ditebus dengan menyembelih hewan, karena di situ harus tercurah darahnya. Jadi intinya kalau mau minta ampun sama Tuhan atau minta keselamatan, itu harus mencurahkan darah. Nah, waktu itu darah yang dicurahkan darah hewan ya, bisa memakai darahnya kambing, bisa memakai darahnya sapi atau lembu ya. Kemudian bisa memakai darahnya burung tekukur atau burung merpati. Nah, melalui curahan darah hewan-hewan itu, maka orang yang bersalah tadi dinyatakan dibersihkan dosanya, dihapuskan dosanya. Nah, waktu itu juga kalau mau mempersembahkan korban itu harus melalui imam. Jadi tidak boleh sembarang. Kita tidak boleh menyembelih sendiri, terus darahnya kita siramkan sendiri. Itu tidak bisa, tapi harus melalui imam. Dan imam pun juga peraturannya sangat rumit. Dia harus dalam keadaan suci ya. Kalau dia misalnya berdosa dan lupa memohon ampun, ketika dia mempersembahkan korban bisa meninggal. Nah kan, jadi susah sekali. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa untuk menggenapi peraturan ini. Tapi puji Tuhan anak-anak, kalau sekarang, kalau kita melakukan dosa atau salah, kita tidak harus mencurahkan darah. Tidak harus mencurahkan darah hewan, tidak harus menyembelih hewan seperti waktu itu. Bayangkan anak-anak, kalau kita sehari melakukan kesalahan 3 kali aja, terus kita minta ampun, berarti kita 3 kali menyembelih hewan. Wah, nanti hewan-hewan itu akan habis disembelih semua, karena darahnya harus tercurah untuk menebus dosa kita. Dan seluruh dunia semua menyembelih hewan-hewan itu akan punah. Dan ketika punah, harganya akan mahal. Ketika mahal, yang mampu hanya orang yang kaya,
orang yang miskin bagaimana? Berarti orang yang miskin tidak selamat dong. Kasihan sekali, ya kan? Tapi untungnya anak-anak, Tuhan Yesus itu baik sekali. Tuhan Yesus ingin agar semua manusia di dunia ini selamat. Tidak hanya orang kaya, tidak hanya imam, tidak hanya nabi yang diselamatkan, tapi semua orang, kaya, miskin, semuanya bisa selamat. Nah, akhirnya Tuhan Yesus mencurahkan darahnya. Dia rela disalib, supaya tercurah darahnya di kayu salib itu untuk menebus dosa kita, sehingga kita tidak perlu lagi untuk menyembelih hewan-hewan itu. Nah, anak-anak, kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena saat ini ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, kita tidak serumit waktu dulu, tidak sesulit waktu dulu untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita tinggal masuk ke kamar, konsentrasi, jauhkan dari TV, dari HP, kita berlutut pada Tuhan, lipat tangan, kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan, kita bilang, Tuhan ampuni aku. Tuhan pun akan mengampuni dosa kita. Semudah itu kan anak-anak? Nah, puji Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan, sehingga kita bisa diampuni dosanya dengan cara yang mudah seperti itu. Hanya melalui percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Nah, anak-anak, sebagai ucapan syukur kita, anak-anak juga harus menjauhi dosa. Ya, kita berbuat baik itu karena kita mengucap syukur karena Tuhan sudah baik pada kita. Telah rela mati, tercurah darahnya untuk menebus kesalahan-kesalahan kita. Ya, siap anak-anak untuk menjauhi dosa dan berbuat kebaikan. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah mati bagi dosa-dosa kami. Kami tidak perlu menyembelih hewan-hewan, membeli hewan-hewan itu untuk mencurahkan darahnya. Tapi darah-Mu sendiri telah tercurah Tuhan untuk kami, mengampuni dan menebus, menghapus setiap dosa-dosa kami. Biar kami Tuhan suka untuk datang kepadamu. Kami suka bersekutu dengan Tuhan. Kami selalu mengakui dosa-dosa kami, supaya Tuhan mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan anak-anak-Mu dengan berkat kepandaian, dengan berkat yang melimpah hari ini. Setiap pekerjaan mereka berhasil karena Tuhan menyertai setiap anak-anak semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya anak-anak, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dah.